Kosem pun lalu keluar. Selir yang selalu bersamanya lalu bertanya, "Di mana ayahmu? Apakah kita akan pergi menjemputnya?" Kosem pun menjawab, "Safiye Sultan tidak mengatakan di mana ayahku, dan sekarang kita akan menunggu keputusannya. Babam bir kurtulsun ben yapacağımı biliyorum. Aku akan menghancurkannya setelah aku menyelamatkan ayahku. Semua orang harus tahu bagaimana Safiye telah mengancamku." Olan biten her şeyi anlatacağım. Herkes beni nasıl tehdit... Kembali kepada Raja. Raja bertanya, apakah yang aku dengar itu adalah kebenarannya? Handan pun bertanya dengan wajah ketakutan, "Apa yang kamu dengar?" Raja pun menjawab, "Kamu mengirimkan seseorang untuk mengeksekusi adikku. Ketika aku jauh, kamu mencoba membunuhnya. Canına kastetmişsiniz. Apakah itu benar?" Handan pun menjawab, "Itu adalah kebohongan. Safiye Sultan telah berbohong." Raja pun menjawab, "Bukan Safiye Sultan, Safiye Sultan değil. Kösem. Kosem. Dia memberitahuku segalanya." Handan pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Ahmet. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Raja pun berkata, "Bagaimana bisa kamu melakukan hal itu? Siapa dirimu? Beraninya kamu ingin membunuh seorang pangeran?" Handan pun menjawab, "Aku sangat ketakutan. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu padamu." Yaparlar diye korktum. Halime Sultan... Halime Sultan mengambil kesempatan saat kamu tidak ada. Raja pun menjawab, "Tidak ada penjelasan yang bisa membuatmu mengurangi kesalahanmu. Suçunuzu hafifletmez. Kamu mengabaikan keinginanku. Beraninya kamu mencoba mengambil nyawa anggota dinasti." Hanedan Ali Osman'dan birinin canını kastetme. Raja pun akan menampar ibunya, namun ia menghentikannya. Ia dengan geram menendang meja yang ada di hadapannya. Setelah itu raja pun lalu keluar. Hachi yang menunggu di luar merasa ada sesuatu yang buruk dan segera masuk ke dalam. Di dalam, Handan pun menangis. Hachi langsung bertanya, "Sultan aku, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Kösem her şeyi anlatmış. Handan pun menjawab, "Kosem, dia telah mengatakan segalanya Hachi. Bawa dia ke hadapanku." Hachi pun segera berlari. Çabuk bul getir onu bana! Faria dan Darvis pun bertemu. Darvis berkata, "Kamu sekarang telah mendapatkan apa yang kamu mau. Inilah waktunya kamu memberikan semua surat itu." Faria pun menjawab, "Kamu tahu Pasah, aku berpikir mungkin yang terbaik adalah raja membaca surat itu, karena tidak ada ruang untuk pengkhianat seperti dirimu di istana ini." Değeri yok. Darvis pun menjawab, "Aku memang pengkhianat. Aku telah membunuh raja. Bagaimana denganmu Sultan aku? Apakah kamu juga tidak bersalah?" Masumsunuz. Rehan Aga datang padaku. Dia memberitahukanku sebuah rahasia. Rahasia antara kamu dan Sahin. Aku tahu siapa dirimu Sultan aku. Kamulah yang menginfeksi raja dan juga pangeran dengan penyakit cacar. Sizsiniz. Dil saçması. Faria pun menjawab, "Itu omong kosong." Namun Darvis berkata, "Apakah karena itu kamu nampak gemetaran?" Benim kaybedecek bir şeyim yok. Aku tidak kehilangan apapun. Jika aku terbakar, maka kita akan terbakar bersama. Berikan surat itu padaku, lalu menikahlah. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Pernikahan adalah keajaiban. Mungkin kita akan menemukan kebahagiaan satu sama lain Sultan aku. Setelah mengatakan itu, Darvis pun lalu pergi. Sultanım. Faria nampak merasa cemas dan ketakutan. Raja lalu masuk ke ruangan Handan. Ia menyuruh Dilruba dan Menekse untuk keluar. Raja lalu mencium Mustafa. Raja berkata, "Tupai kecilku, adikku tersayang, aku telah diberitahukan suatu hal yang disembunyikan dariku. Malam itu yang dikatakan adalah mimpi burukmu
Sesuatu yang buruk telah terjadi. Mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Mustafa lalu menjawab, ibuku mengatakan padaku untuk tidak memberitahukannya padamu. Raja pun berkata, ibumu mengatakan agar kamu tidak mengatakannya. Raja lalu menatap kepada Halime. Halime pun tertunduk. Jangan takut. Qasem memberitahukanku segalanya. Tidak seorang pun yang akan berani melakukannya lagi. Tidak satu pun. Jangan takut. Makanlah makananmu. Mustafa pun menurut dan memakan makanannya. Raja lalu berdiri dan berhadapan dengan Halime. Sultan. Hünkârım. Raja berkata pada Halime, aku tahu apa yang kamu lakukan. Mereka mencoba membunuh putramu, dan kamu menyembunyikannya dariku. Permainan apa yang ingin kamu mainkan? Raja pun memegang tangan Halime. Raja berkata, lihatlah putramu. Dön bak oğluna. Halime pun melihat putranya yang sedang makan. Raja lalu berkata lagi, tidak seorang pun yang tidak bersalah selain dirinya. Kimse masum değil. Jangan menipuku atau dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Raja pun pergi dari sana. Kandırma. Di ruangan Safiye bertanya pada Selir yang sering bersama Qasem, Kösem ne işler çeviriyor? apa yang dilakukan oleh Qasem. Namun Selir itu tetap diam. Janet pun berkata, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu tidak bicara. Kösem Hatun Selir itu pun akhirnya berkata, Qasem Hatun, ia mengatakan, ketika dia telah menyelamatkan ayahnya, dia akan mengatakan segalanya pada raja. Dia akan membuatmu meninggalkan istana. Safiye pun berkata, aku tidak terkejut, aku tahu. Selir itu pun akhirnya dilepaskan. Safiye pun berkata pada Janet, aku bisa melihat dari matanya. Ada kemarahan dan kebencian di matanya. Dia tidak akan berdiam diri. Janet pun berkata, ini akan menguntungkan baginya. Handan Sultan akan dikirim. Jika kamu juga pergi, maka dia akan sendirian. Dia akan menaiki anak tangga tanpa kontrol dari seorang sultana. alıp yürür artık. Safiye pun berkata, kecuali kita menghentikannya. Bir önünü kesmezsek.